pembicara kita kali ini adalah co-founder dan ketua dari Abiwara Institute, atau salah satu komunitas mungkin ya, atau rumah belajar yang ngebantu teman-teman di salah satu desa, itu Desa Kertasari, teman-teman SMA-nya buat lanjut ke perguruan tinggi atau pendidikan lanjut. Nah, siapa sih bicara kita atau yang bakal nemenin kita buat ngobrol-ngobrol di podcast kali ini? Kita langsung sapa aja kali ya. Halo Kak Fadil. Halo. Hai semua. Kak Fadil gimana kabarnya Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Kalian gimana? Sehat? Alhamdulillah. Tadi nggak ada yang salah ya Kak dari yang aku paparin tentang Kak Fadil? Benar kok, benar semua. Dan udah lengkap banget, detail, jelas. Wah, gila sih. Kakak pernah jadi ketua himpunan, terus jadi menteri, dan sekarang kerja di kementerian. Gila sih. Keren parah sih. Iya, benar. Biasa aja sih sebenarnya, banyak yang lebih keren kok. Wih, emang suka gini biasanya orang-orang keren tuh merendah, tapi sebenarnya bakal merokok. Aduh. Oke. Kita mungkin langsung ini lah ya. Kita udah kenal sama Kak Fadil. Terus kalau kita ngomongin tadi tentang tema yang bakal kita bahas kali ini, itu tentang pentingnya pendidikan tinggi, pendidikan yang lebih tinggi bagi siswa-siswa SMA. Dan mungkin berarti ada satu inti ya, yang bakal kita obrolin itu tentang pendidikan. Dan menarik gitu, Kak Fadil berkecimpung di dunia pendidikan juga, kan jadi co-founder dari Abiwara Institute. Dan mungkin kita harus nanya dulu nih, sebenarnya Kak, menurut Kakak ini pendidikan Apa itu tuh? sendiri itu apa sih Kak? Oke, pendidikan itu apa gitu ya? Kalau aku pribadi sebenarnya suka mulainya dengan gini. Menurutku pendidikan dan pengajaran itu dua hal yang berbeda gitu. Apa yang suka kalian, apa yang suka kita jalani selama ini gitu, dari SD, SMP, SMA di sekolahnya masing-masing itu adalah sebenarnya proses pengajaran yang utamanya. Kita dikasih tahu akan hal A, B, C, cara menjalankan A, B, C. Dan nggak semua yang mengikuti proses pembelajaran itu juga mengikuti proses pendidikan. Beda. Kalau pendidikan itu adalah proses di mana kita akhirnya merubah sikap kita, merubah pola pikir kita, merubah segala hal yang ada di diri kita gitu. Jadi nggak terlepas dari harus di sekolah gitu untuk pendidikan. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Dan aku akhirnya memaknai bahwa dengan pendefinisian yang beda antara pengajaran dan pendidikan, pendidikan itu nggak stop di sekolah doang, dan itu harus lanjut, dan nggak cuma sampai SMA doang, harus lanjut sampai kuliah, sampai setelahnya pun tetap harus belajar gitu. Kita harus tetap mengikuti proses itu, kita harus mencari tahu sampai kita akhirnya menemukan siapa sih diri kita sebenarnya gitu, sampai kita akhirnya bisa mengajak orang lain supaya kayak diri kita, kayak gitu sih kurang lebih menurut pendidikan itu. Berarti mungkin kalau kita ini ada dua kata yang mungkin kadang diartikan sama tapi beda tadi ya, dari Kak Fadil. Iya, ada benar. pengajaran sama pendidikan. Dan tadi pendidikan tuh dapatnya nggak cuma dari sekolah, tapi sebenarnya dari hal-hal lain juga bisa kita dapetin ya kayak. Iya, benar. Oke. Ini menarik sih ya. Mungkin kayak kadang kita salah kaprah dengan pendidikan tuh, kita nganggapnya pendidikan tuh ya udah cuma tentang sekolah formal kali ya Kak. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita jadikan pendidikan gitu. Iya. Tapi nggak berarti di sekolah formal nggak dapat pendidikan ya, tetap bisa didapatkan, tergantung orangnya tapi kan. Oke. Terus ini Kak, tadi aku ngedengar kalau misalkan kata Kakak tuh, kalau misalkan pendidikan itu harus ada proses merubah sikap, ya kan? Jadi kayak ada perubahan sikap dari kita. Jadi kalau misalkan kita nggak ada perubahan sikap, itu apa ya Kak? Jadi kayak pendidikannya yang gagal atau gimana Kak berarti? Nah, kalau kita nggak ada perubahan sikap, sebenarnya bukan berarti gagal juga sih, cuma mungkin emang belum waktunya aja gitu. Kita hanya menyelesaikan proses pembelajarannya. Kayak ya udah, kayak selama ini kita dapat ijazah SD, dapat ijazah SMP, dapat ijazah SMA, itu sebagai bukti kita menyelesaikan pembelajaran, tapi bukan sebagai bukti bahwa kita sebagai orang yang terdidik gitu. Jadi belum sebagai orang terdidik, bukan berarti kita nggak terdidik gitu. Kalau misalnya kita belum berubah sikapnya ya, mungkin masih akan nanti berubahnya. Dan kalau ngomongin lanjutannya ya, mungkin ke
masalah pendidikan ini menurutku tempat untuk kita mendidik diri kita sendiri paling tepat itu kalau di jenjang formal ya, itu sebenarnya di perguruan tinggi, di atau yang bisa kita sebutnya universitas lah atau kampus gitu, atau kuliah gitu ya. Karena kalau ketika kita kuliah itu yang mahal dari kuliah itu bukan materinya, bukan dosen-dosennya, bukan gelar yang kita dapat ya. Apa yang mahal dari kuliah itu adalah sebenarnya lingkungannya sih. Ketika kita masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu, yaitu perguruan tinggi, di situ kita bakal nemu orang-orang baru dari yang lebih beragam dari sebelumnya ketika kita SMA, ketika kita SMP, ketika kita SD gitu. Dan keberagaman itu akhirnya memproses diri kita lagi sih gitu. Dan dengan segala macam tuntutan yang ada di perguruan tinggi ya. Iya sih, bener. Jadi kayak kalau misalkan kalau misalkan kita lanjut ke perguruan tinggi, kayak kita tuh dapetin ini kali Kak, kalau misalkan kita ketemu orang-orang baru, terus akhirnya kita juga dapet mindset baru gitu ya Kak, pengalaman baru, dan itu yang bisa jadi bentuk pendidikan yang merubah sikap kita gitu Kak. Benar. Iya sih, benar. Keren banget. Terus Kak, tapi kalau misalkan nih, teman-teman di sini atau mungkin aku atau mungkin pokoknya pendengar akhirnya terpaksa atau mungkin memilih buat nggak lanjut ke pendidikan tinggi gitu ya. Sebenarnya menurut kakak apa sih dampaknya gitu kalau misalkan nggak lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi? Oke, kalau ngomongin dampak ya, gini aku gampangnya mungkin biar lebih relate sama semua orang ya, masalah ekonomi sih gitu. Ketika kita memutuskan untuk aku bakal lanjut kuliah deh atau enggak, aku nggak bakal lanjut kuliah, itu tuh ada dua pilihan. Sebenarnya ketika kita pilih kuliah berarti ada hal yang kita korbankan, kayak misalnya mungkin biaya kuliahnya yang mahal, atau ada biaya kos, ada biaya apa lagi. Padahal ketika misalnya kita nggak kuliah, kita bisa langsung kerja gitu. Biasanya dilema gitu kan yang dihadapi oleh anak-anak di usia SMA yang bakal lanjut ke pendidikan tinggi gitu kan. Akhirnya ada opportunity cost yang harus dibandingkan antara lanjut kuliah apa enggak gitu. Dan kalau tadi ditanya sebenarnya kalau nggak kuliah dampaknya apa gitu. Dampaknya menurut dampak langsungnya di saat itu mungkin nggak bakal kerasa banget ya, karena dia bisa langsung ada pilihan kerja. Tapi jangka panjangnya dengan ada kuliah secara ekonomi, kalau kita kuliah, kita tuh bisa nantinya dapat penghasilan lebih tinggi kalau kita ngomongin ekonomi ya. Karena ini biasanya yang paling dipermasalahkan sama orang tua, sama diri sendiri. Kadang-kadang kan emang nanti mau jadi apa kalau kuliah tinggi gitu kan, paling nanti jadi ini lagi, jadi apa ya, kalau misalnya di daerah pedesaan itu bisa disebutnya paling entah jadi bertani lagi gitu. Loh, emang kenapa kalau bertani lagi? Justru kalau kalian ikut pendidikan tinggi ya, kalian gak cuma bertani dengan seperti bertani biasanya gitu, kalian mendapatkan ilmunya yang nanti produksi tani kalian bisa lebih tinggi gitu. Kayak gitu contohnya. Contoh yang bisa didapat kalau misalnya kita menjalankan pendidikan tinggi ya gitu. Dibandingkan kita nggak ikut. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa, it's fine, silakan. Tapi kalian cuma bisa dapat manfaat yang ada di saat itu. Kalian nggak bisa dapetin manfaat yang ada di depannya nanti gitu. Banyak peluang yang ketutup. Itu yang bakal jadi kerugian besar sih kalau misalnya kalian memutuskan untuk akhirnya nggak melanjutkan pendidikan tinggi nih gitu. Oke. Nah, jika kalau saya tadi aku ini ya, berarti kalau kita dengerin dari Kang Fadil, salah satu poin pentingnya itu adalah kalau misalkan kita gak lanjut pendidikannya, lanjut ke pendidikan tinggi, ya udah hidup kita gitu-gitu aja gitu, nggak berubah, nggak ada yang maju, nggak ada yang naik, ada yang turun, penghasilan itu, kesejahteraan kita juga gitu, anak-anak kita juga ya nanti gitu-gitu lagi gitu ya. Ya mau sampai kapan? Istilahnya mah nggak mengubah nasib sendiri gitu ya. Benar. Jadi bro sis semuanya pokoknya yang dengerin, kita harus merubah nasib ya. Dan mungkin ini Kak yang suka ada nih Kak di teman-teman mungkin yang ngedengerin juga, atau mungkin di aku atau teman-teman suka ada mindset kalau misalkan udahlah habis SMA itu mending kerja lah ya kan, terus daripada lanjut pendidikan tinggi mahal, pasti kan ngomongnya gitu ya Kak. Dan ini mungkin ya Kak mindset kayak gini yang harus yang harus diubah itu ya Kak. Tapi gimana sih Kak kayak mindset ini mengubah mindsetnya, terus kayak cara ngeyakinin, biasanya orang tua Kak yang kadang suka susah gitu kan ngeyakinin orang tuanya gimana?